Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Selamat semangat pagi. Perkenalkan nama saya Gusriani dari SMA Pertiwi 1 Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai mengapa kurikulum itu perlu berubah. Sebelumnya, mungkin beberapa statement, pendapat kita mengenai perubahan kurikulum itu ada yang belum bisa beradaptasi, ada yang mengatakan bahwa kurikulum sebelumnya lebih baik dari kurikulum yang baru. Mungkin ini karena pendapat kita, karena kita belum memahami sepenuhnya mengapa, seperti yang saya katakan tadi, mengapa kurikulum itu perlu berubah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kenapa perlu berubahnya kurikulum ini, kita harus tahu dulu apa itu kurikulum. Kurikulum itu merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu merupakan sesuatu hal yang kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Nah, di dalam dunia pendidikan, adanya kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur dalam kurikulum sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai pada satuan pendidikannya. Jadi kita harus memiliki satu tujuan, satu hal yang harus kita capai untuk melaksanakan kurikulum tersebut atau memberikan pembelajaran yang bermakna untuk peserta didik kita. Nah, kurikulum inilah yang dijadikan patokan sebagai hal apa yang akan kita lakukan pada langkah-langkah pembelajaran sehingga kita terarah dan memiliki tujuan yang jelas dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita. Selain itu, kita harus tahu juga apa komponen yang ada di dalam kurikulum. Menurut Ralph Tyler, ada 4 komponen yang ada di dalam kurikulum itu. Yang pertama, tujuan. Seperti yang dijelaskan tadi, kita harus tahu tujuan apa dari pembelajaran tersebut. Kemudian kontennya, bagaimana uh, konten-konten yang akan kita kasih kepada peserta didik atau bagaimana pembelajaran-pembelajaran mana yang akan kita berikan. Kemudian metode atau cara. Nah, cara ini atau metode ini juga cukup banyak sehingga kita bisa menggunakan metode atau cara yang sesuai dengan karakter peserta didik kita. Sehingga konten kita bisa sampaikan kepada peserta didik sehingga tujuan pembelajarannya juga tercapai. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi. Setelah kita melakukannya, setelah kita memberikan konten dan dengan berbagai cara yang sesuai, nanti kita evaluasi. Nah, evaluasi ini juga merupakan hal yang sangat penting dalam uh, kurikulum. Karena kalau tanpa evaluasi, kita tidak mengetahui, kita tidak bisa melihat apakah yang kita berikan kepada peserta didik kita itu sudah sesuai apa belum dengan tujuan yang akan kita capai. Kemudian kita harus tahu dulu bagaimana atau apa alasan sehingga kurikulum itu perlu berubah. Tantangan zaman yang dihadapi oleh peserta didik sekarang itu berbeda dengan tantangan zaman yang kita hadapi pada saat kita menjadi peserta didik dahulu kala. Kemudian mengapa kurikulum itu harus berubah? Ya tentu saja yang seperti saya bilang tadi itu tantangan dari zaman yang tidak sama lagi. Kemudian yang berikutnya alasannya adalah kurikulum harus diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman yang dihadapi oleh peserta didik saat ini. Kemudian peserta didik merupakan generasi masa depan bangsa yang akan mengukir prestasi sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Nah, kurikulum tidak dapat digunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia itu terus berubah. Maka dari itu, dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi bangsa harus turut pula berubah. Kurikulum ini harus sesuai dengan perkembangan zaman sehingga
sehingga kurikulum juga harus dipertimbangkan sebagai kebutuhan belajar peserta didik. Seperti contohnya waktu kita belajar dulu komputer bukan merupakan hal yang harus kita pelajari, karena waktu sekolah kita hanya mungkin mempelajari cuman sekedar untuk belajar mengetik atau hanya sebatas menyalakan saja. Tapi dengan kondisi perubahan zaman seperti saat sekarang ini, itu sudah jauh sangat berkembangnya teknologi, sehingga untuk mengenai komputer itu sudah mulai diajarkan dari tingkat sekolah dasar di berbagai sekolah yang ada di negara kita. Kemudian, nah ini yang tadi alasannya kenapa kurikulum perlu berubah itu adalah peserta didik akan mengukir prestasi sesuai dengan potensinya. Nah, di sini merupakan hal yang dikatakan mengapa kurikulum itu akhirnya menjadi kurikulum merdeka. Karena sesuai dengan perkembangan dari potensi peserta didik tersebut. Kurikulum merdeka itu memberikan ruang bagi pendidik di sekolah untuk mendesain pembelajaran pada satu fase dengan kreativitas lokal yang dimiliki oleh sekolah untuk memfasilitasi peserta didik. Dalam arti pendidik memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Nah, kurikulum merdeka ini adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan minat dan bakat dari peserta didik. Para peserta didik dapat memilih pembelajaran atau pelajaran apa yang sesuai yang ingin dipelajari pada fasenya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, ini merupakan kunci dari mengapa kita berubah dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka, karena potensi tadi yang berbeda antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya. Berikut kita bahas mengenai ciri khas dari kurikulum merdeka. Yang pertama itu sistem pelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga peserta didik memiliki waktu yang banyak untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Nah, ini merupakan hal yang harus kita perbaiki di dalam sekolah kita, yaitu literasi dan numerasi peserta didik kita itu masih sangat rendah. Nah, ini yang akan salah satu yang akan diperbaiki pada kurikulum merdeka ini. Kemudian ciri khas berikutnya adalah guru lebih leluasa melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Kita lihat apa sih keunggulan dari kurikulum merdeka ini. Yang pertama, memberikan pembelajaran lebih sederhana dan fokus pada materi esensial, sehingga peserta didik dapat belajar lebih mendalam tanpa harus takut dikejar waktu dan bebas memilih sumber ajar yang lebih bervariatif. Yang kedua, guru memiliki kebebasan untuk mengajar sesuai tahap dan perkembangan peserta didik. Selain itu, sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik yang ada di satuan pendidikan tersebut. Dan yang ketiga adalah sistem pembelajaran menjadi lebih interaktif melalui kegiatan proyek. Tujuannya adalah peserta didik menjadi lebih aktif dan dapat mengeksplor isu-isu yang terjadi. Nah, inilah 3 keunggulan dari kurikulum merdeka, sehingga peserta didik itu lebih menggali potensi yang ada di dalam dirinya dan satuan pendidikan memberikan ruang yang sesuai dengan perkembangan peserta didik mereka. Kemudian 5 prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat,
Pembelajaran dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, sehingga melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi, 5 prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini akan membuat peserta didik lebih diberikan ruang sehingga bisa mereka mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Sehingga melibatkan orang tua, dengan melibatkan orang tua dan komunitas yang ada di dalam dekat dengan satuan pendidikan itu merupakan salah satu pendukung yang untuk membuat peserta didik ini lebih berkembang dan merasa mereka diberikan ruang yang tepat untuk belajar sepanjang hayatnya. Kemudian 3 tipe pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang kedua, pembelajaran kurikuler merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Dan yang terakhir adalah pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat peserta didik dan sumber daya yang ada pada satuan pendidikan. Seperti sumber daya pendidiknya, apakah itu sarananya nanti. Nah, ini merupakan 3 tipe pembelajaran yang ada pada kurikulum Merdeka: intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Demikian saja yang bisa saya jelaskan mengenai mengapa kurikulum itu perlu berubah. Semoga Bapak Ibu guru yang mendengarkan ini terbuka pikirannya dan bisa memberikan dan berkontribusi dalam dunia pendidikan lebih baik lagi. Demikian saja, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.